Izin ya, ibu-ibu sekalian ya, mewakili ibu-ibu sekalian yang mm, bertugas atau sedang mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Ya, izin saya mewakili. Berikutnya, apa arti kata al-fiqhi? Al-Fiqih. Iya. Yang Fikih. yang kuat bukan Pak Gur? Eh, Tidak usah pakai bukan, karena kita mencari yang iya nih. Apa Perbuatan arti kata al-fiqhi? Fikih. yang di Fikih. yang Apa? dikerjakan. Hukum ya. Fikih hukum. Ya, Bu Yuni menduga itu hukum. Bu Dewi, Perbuatan ya pekerjaan, perbuatan. Bu Eti, perbuatan pekerjaan, Hmm. pelakuan, Bu Eti, Iya Pak pelaku. Guru. apa Perbuatan. perbuatan? Bu Firdianti, Perbuatan Pak Guru. Bu Firdianti, Perbuatan tingkah laku. Bu Hmm. Agustina. Buatan Pak. Ih, bagus, luar biasa. Kuat ya. Kuat. Fikih itu arti secara bahasa adalah mengerti. Oh, Hmm. mengerti. Berarti Ya. Kok bisa? Apa fikih. sinonimnya mengerti? Paham. Ya, Nah, itu. pahami. Mm-mm. Paham. Itulah Paham. arti dasarnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Apa arti secara bahasa kata usul? Asal. Asal. Mm-mm. Asal usul. Mm-mm. Asal. Apa itu? Dasar. Mm-mm. Usul soal dasar, dasar. Bagus ya, bagus ya. Usul itu arti dasarnya adalah fondasi Fondasi. atau dasar. Dasar. Maka kalau digabung usul fikih, maka maknanya Ilmu, ilmu. Dasar. Dasar dasar-dasar untuk Mengerti. ilmu. mengerti. Peng- Mengerti apa? Ilmu. Ilmu. Mengerti apa? Al-Quran. Mengerti hukum. Hukum. Eh, Malah mengerti hukum. Hukum apa? Al-Quran. Hukum agama. Hukum agama. Tuh. Apa dasar yang harus dimiliki untuk mengerti hukum agama? Al-Quran. Belajar. Yang pertama Al-Quran. Apa hadis? Al-Quran, Terus hadis, tafsir hmm, tadi. ada Nahu, syarah, itu balaghah. tuh, ada ijtihad para ulama itu bentuknya apa tuh? Itu. Ada namanya kias, gitu. Kias ya, analogi, ada Analogi. namanya apa gitu. Tuh, dasar-dasar. Kias. Jadi ibu-ibu sekalian, dari mana sih paham gitu? Dari mana sih paham bahwa sholat itu hukumnya wajib? Dari Al-Quran, Pak Dari Guru. Apa Al-Quran kata Al-Quran? itu Ayatnya yang ya. Apa kata Al-Quran? kemarin kita bahas tuh Budian yang Ayo, lima. asik itu kita bahas. Yuk, bagi itu kita bahas apa kemarin? Apa kata Al-Quran yang tadi ibu-ibu jadikan sebagai dasar untuk berpahaman bahwa sholat itu wajib. Di surah, di surah apa ya, Pak Guru? Bagus ya, karena kita Bukan yang dari bukan ahli fikih, bukan pula usul fikih, tidak tahu, tidak apa-apa. Nanti dicari tahu ya. kalau Kita dari Ya, lanjut. rukun nanti Islam nggak bisa Pak Guru. Kenapa? Kalau dari rukun Islam itu nggak bisa dipahami kalau itu Rukun wajib Islam sholat. dipahami dari mana rukun Islam? Ibu tahu rukun Islam Al- dari siapa?
dari Ustadz lah Ya, guru, ustadz itu paham dari siapa? dari Ada, Al-Quran. nah iya, Dari hadis. apa kata Al-Quran, apa kata hadis, nanti begitu, larinya ke situ. Iya, Pak Guru. Ya begitu. Maka tadi menarik gitu, itu. Menarik itu. Lanjut berikutnya ya. Itu ya. Al-lughawiyah gitu kan. Al-lughawiyah gitu ya. Apa arti kata al-lughah? Al-lughawiyah. Bahasa. Bahasa. Iya, Bahasa. bagus. Bagus ya. Al-lughah itu artinya bahasa. Lanjut berikutnya. An-nahwi. Apa artinya nahwu? Nahwu. Ilmu nahwu. Itu yang lagi Arti, belajar arti, 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 arti. arti nahwu. Nahawa. Kedudukan. Ih, Nahwu kedudukan. soal Kedudukan tat- apa? tata bahasa kali ya. Nahwu Tata sorof. bahasa. Itu maksud itu kalau bilang tata bahasa itu. Nahwu Itu sorof. objek itu kalau mengatakan kedudukan itu. Kita tanya arti nahwu secara bahasa. Nahawa. Nahwu. Oh, nafsu. Nahu itu Jangan oh, nahu, nahu mah Sumedang, nahu. Nahwu. nah eh, Kalau Cara ya. nahu mah Sumedang, nahu mah. Temennya Nah, nempe. tahu. nah mencegah, mencegah itu mana? Bagus. Nahwu itu artinya adalah contoh. Contoh. Nahawa. Apa artinya? Contoh. Gitu artinya jikalau manakala ada yang belajar nahwu tapi tidak banyak contoh, tidak bikin banyak contoh, tidak melahirkan kita kemampuan untuk bikin contoh-contoh yang lain, itu bukan sedang belajar nahwu, tapi sedang belajar agama dengan materi nahwu. Kita lanjut berikutnya. Sorfi, sorob. Apa arti sorob secara bahasa? Nah, so Ternyata ya saya banyak mewakili ibu-ibu sekalian untuk bertanya ya. Iya Pak, kita kan taunya ilmu nahwu Iya sorof. betul betul Katanya betul betul. Cocoknya taunya kan kalau kalau tahu memang tidak ditanyakan. Ini kan yang tidak diketahui ini yang ditanyakan. Cuman saya ilmu penjelas, mewakili ibu-ibu sekalian. ilmu sorof. penjelas ya. Ah iya betul. Sorob itu Perubahan. arti Merubah. dasarnya berubah. Berubah. Iya. Ih, Merubah. katanya kalau ketemu, ente banyak sorop sekarang. Banyak sorop. Banyak berubah. Saraf. Oke, bagus ya. Tuh, itu ya. Lanjut berikutnya. Apa arti al-balagoh, Berubah. balagoh secara bahasa? Seni. Ilmu Bagus. balagoh. Bagus. Apa? Seni memahami Itu maksudnya, Al-Quran. itu mah maksudnya itu ya. Berarti ini belum ini nih, belum tune on ini ke posisi kita. Kita sedang membahas arti katanya bukan istilahnya. Apa balagoh seperti yang saya suka dengar gitu. Nama mbak itunya Jadi bala bahasa balago balago menyampaikan keindahan sampai apa Itu keindahan maksudnya, bahasa. maksudnya itu. Hmm. Apa artinya secara bahasa? Tahu Pak Guru. Mm-mm. Ya. Itu kan kita sering sebenarnya. Bahasa apa ya? Ada kata tablik kan? Iya, Iya, tapi sampai Ada mubalik kan? sampai, Nah, sampai, sampai, sampai. Sampai. sampai menyampaikan, sampai. 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 Tuh. sampai Apanya ya? Apa yang pemahaman, sampai? Yang sampai pemahaman. adalah ide, gagasan, Nah, maksud,
perasaan, paham. tujuan, Pesan. pesan, keinginan orang yang berbicara kepada kawan bicaranya. Itu balago. Ya, kepada lawan bicaranya. Nggak usah pakai lawan, Menyampaikan Bu. pesan kepada lawan Lebih bicara baik ya. cari kawan, Bu, daripada lawan. Kawan bicara, iya. Kenapa pakai kawan, Pak Guru? Supaya nanti kalau sudah cocok bisa dilanjutkan kawin. Pak Guru. Kawan Kenapa? jadi kawin ya. Nah iya, kalau lawan kan nggak bisa jadi lawin. Tadi nahu apa Pak Guru? Contoh. Contoh, 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 contoh belajar agama. contoh Contoh aja lah. makna dasar. Contoh berubah Bu Eti, sampai. Bu Eti beda konsentrasinya, Bu Eti. Contoh belajar agama katanya. Panjang banget, Bu. Di bahasanya contoh tadi. Nah, Pak Guru bilang Ya contoh. contoh, kalau sorof Banyak berubah, sekali. kalau balago sampai. sudah? Udah. Sudah. Oke, baik. Berikutnya. Ar-Riyadhiyat apa maksudnya? Matematika, hitungan. Iya. Apa sih? Apa arti ar-Riyadhiyat secara bahasa? Jalan. Iya. Bagus. Yang lain? Pak, Nggak tahu Pak Guru saya. Iya, bagus. Yang lain? empat bukan? Bukan ya. Iya, bagus. Itu secara bahasa artinya latihan. Latihan. Iya, Maka hampir kayak itu kalau kalau Riyadhah itu kan udah sama ya, Pak. iya. Ada samaan. Nah, ada. Iya dong. Itu kalau latihan fisik jadinya Iya. olahraga. Kalau Oh, latihan pikiran jadinya matematika, kayak gitu. Hmm. oh, itu. Jadi latihan. Jadi olahraga gitu ya Pak Guru ya? Kok jadi olahraga? Ya, itu latihan tadi Kak, Latihan apa? Tentunya kita suruh nyambung maaf, sendiri. lagi ngurusin mobil juga. Iya, iya Apa sibuk ya ya. apa Baik, latihan? ibu-ibu sekalian ya, ini untuk apa ya? Ibu-ibu sekalian sudah mulai sibuk ya. Luar biasa ini. Jam berapa kita ini ya? Jam Belum. berapa? Hmm. 7. 7. Belum Pak Guru baru 6:30. Maaf Oh, maaf tadi keganggu bapaknya teh bolak-balik tanya. ya, baik. Itu deh ibu-ibu sekalian ada beberapa aspek yang tadi kita sudah dalami. Ini terinspirasi dari apa nih tadi? Terinspirasi dari Bu Eti tadi. Hmm? Dari Bu Eti. Ada yang tahu kejadian pagi ini? Itu di Wonosobo katanya dia mau ke Iya, Dieng. iya. Tadi Bu Eti nanya Nahdot. Oh nah, oh awalnya ya ya. Paham maksudnya. Oh, kalau Nahdlatul Ulama, paham maksudnya. Tapi Bangkit. arti Nahdlahtnya apa, al-ulamanya apa, itu kan beda lain lagi gitu. Iya, Tuh. Arti pondok paham, arti indah paham. Tapi begitu jadi pondok Pondok indah Indah. punya maksud tertentu. Itulah yang tadi. Tapi berkaitan erat sih, berkaitan erat. Berkaitan erat antara kedua itu. Berkaitan erat. Dan ilmu. Jadi Pak Guru kalau bahasa itu kita harus mempunyai daya hayal yang tinggi ya Pak Guru ya. Bahasa kita harus punya daya hayal yang tinggi. Nah, bagaimana tuh maksudnya ini luar biasa ini. Bu Dewi bicara soal daya hayal tinggi gimana maksudnya? Untuk menerjemahkan Al-Quran kan ya Pak Guru ya. Sedangkan mufrodat Untuk banyak yang menerjemahkan Al-Quran, ayat-ayat ini menerjemahkan ayat-ayat ini kita butuh ya butuh kekayaan daya hayal. Kayak anak kata. Belum nggak pas produknya kan Bu, kalau daya hayal.
hayal. Ya, apa ya daya apa ya Pak Guru? Baik, baik. Ya, saya nih pakai saya ini. Saya mau bilang kita, tapi ya nanti takut protes. Pak Guru aja kali gitu. Dulu saya pernah sampaikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam memahami Al-Quran, saya menggunakan empat kata kunci. Empat kata kunci untuk meringkas sekian banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi sebelum sampai itu, saya ingin mengatakan begini, Ibu-Ibu sekalian. Al-Quran, bahasa Arab Quran, Quran ini, kita pelajari targetnya bukan untuk bisa menerjemahkan. Oke? Ya. Ya. Oke. Karena itu, ibu-ibu sekalian mungkin ibu-ibu sekalian kaget kalau saya sampaikan informasi ini. Tapi ada kalau ibu-ibu mau itu ya, mau cari datanya lebih yang singkat ya, ibu cari saja acara login. Oh iya. Ya, login dengan narasumber siapa? Dengan narasumber Pak Quraisy Shihab. Nah, siapa yang menjadi hostnya? Ada tiga gitu. Ada tiga itu. Yang pertama itu ada Habib Ja'far. Yang kedua Siapa tuh Pak adalah yang tato? Lupa. ya, Jafar. tuh, Ja'far ya. Tuh. Terus yang ketiga itu si apa? Yang Kristen yang itu stand up Yang comedy. tatonya Tan, apa? Tan, Dodi Tan. Bukan. Dia kan Muslim kalau Oh, Dodi nah. kan. Onad. Nah, Ya, Kata. satu lagi yang Kristen. lupa Pak. Kristen. Ingatnya, ingatnya cirinya Yang aja tuh bertato. besarnya tumbuh besar di Bandung. Orang Batak, Boris. Boris. Hmm. Apa katanya? Pak Quraisy Shihab tidak setuju Al-Quran diterjemahkan karena bisa menyesatkan. Bu Dewi, mohon disimak ya, Bu. Nah, oke. Ya. Lalu beliau setujunya apa? Saya paham di situ. Setujunya Al-Quran itu dijelaskan, bukan diterjemahkan. Ini gara-gara terjemah, saya dulu pernah sampai lama itu tektokannya diskusi dengan seorang teman. Gara-gara apa? Gara-gara kata amilu itu diterjemahkan dengan kata beramal. Apa masalahnya Pak Guru? Ketika mengatakan beramal, teman itu yang dia pikirkan adalah kotak amal. Yang dipikirkan adalah uang. Karena kita, orang Indonesia, sudah biasa mengatakan, ada yang mau ikut beramal tidak? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Iya, ngasih uang, Ngasih menyumbang uang uang. Nyumbang itu. uang, Pak. Uang makanya. Tuh, sampai-sampai ya teman itu mengatakan itu ya. Tuh. Apakah itu ya Pak Guru tidak ikhlas mengajarkan murid-murid gara-gara murid-murid tidak memberikan sumbangan kepada Pak Guru? Hah? Baru dengar? Ya, makanya saya bilang kan tadi saya udah ingatkan, jangan kaget itu. Karena maksudnya kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah pahami, kita amalkan. Iya, pemahaman dia, walaupun ada ayat amalkan itu artinya kita bayarkan itu, gitu. Oh, dia pahaminya gitu. Ah, iya itulah resiko Hah? terjemahan tuh begitu. Iya, iya, iya. Tuh.
Ada juga Terjadinya Pak. bagian bagian dari argumentasinya itu, gitu kan? Kita udah biasa beramal di tempat lain, gitu. Tidak tidak selalu diceritakan, Iya, tuh, iya. tidak selalu diceritakan. Beramal kepada anak yatim, beramal untuk pembangunan masjid. Nah, kira-kira begitulah, gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena terjemahan. terjemahan. Bu Dewi, bisa disimak? Bu Dewi udah mau jalan nggak? Bisa Pak Guru, Oh, udah. berisik Pak Guru dulu. Oh, di luar Bisa. berisik. Begitu pertama, ya, pertama. Atas dasar itulah ya, ibu-ibu sekalian ya, eh, secara pribadi juga akhirnya saya juga harus ngobrol juga kepada murid-murid itu. Banyak mengatakan apa yang ibu bapak pahami tentang bahasa Arab Quran. Bahasa Arab yang mengajarkan kita supaya bisa menerjemahkan kata per kata. Nah, etata kunaon gitu. Kalau salah terjemah bisa salah salah kaprah ya. Betul, betul, betul. Ini kalau salah terjemah persoalan ini masalahnya adalah membaca terjemahan kan nanti jadi persoalannya. Betul. Iya. Nah, kayak Itu itulah. mestinya Nah, pemahaman ya, karena pemahaman. itu, karena itu bahasa Arab Quran ini mengatakan apa? Pantas katanya. Pemahaman terbatas. Pemahaman, gitu ya. Kita tuh belajar pemahaman. Oke, kemana berikutnya tadi? Ini merespon yang disampaikan Bu Dewi. Untuk pemahaman itu, saya ada 4 kata kunci. Gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian masih mengingat kunci itu ya. Dicari-cari gitu ya, cari-cari. Tapi kalau sekarang nggak ingat, nggak apa-apa. Nanti mungkin pada saat sarapan baru, oh iya, gitu. Sarapan baru ingat itu. Yang pertama, saya bilang mengatakan, ibu-ibu sekalian perhatikan bentuk-bentuk bahasa itu. Apa maksudnya? Lafalnya. Gitu. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu adalah bentuk. Ya, itu adalah bentuk. Ya, ada bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga, itu adalah bentuk. Tuh. Ada untuk masa lampau, masa sekarang, itu adalah bentuk. Ada untuk muzakkar, ada itu bentuk. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan. Lalu kemana? Dengan memperhatikan bentuk-bentuk tersebut, berharap supaya kita dapat maknanya. Gitu. Apa? Makna. Maknanya. Nah, Maknanya. makna itu kalau disempitkan jadinya arti. Gitu. Hmm. Nah, itu ya, Bu. Nanti ada kaitannya dengan yang tadi Bu Dewi Ratna sampaikan itu tentang menghayal ya imajinasi tingkat tinggi. Kalau arti mesti lebih sempit daripada Iya, makna ya. ya betul betul. Arti lebih sempit dari makna. Nah, untuk bisa mendapatkan makna di balik lafal-lafal, di balik bentuk-bentuk, di balik penampakan-penampakan, di balik yang kita dengar, lafal-lafal yang terucap, kita membutuhkan dua, mengaktifkan dua bekal utama yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Ya. Kalau dalam bahasa Arab Qurani menggunakan istilah nalar. Apa ibu-ibu Nalar. sekalian? Nah, Nalar, Ya, menggunakan istilah nalar. ya. Apa maksud lain dari nalar itu? Men- Imajinasi Apa sinonimnya menyimak nalar? konteksnya ya. Menyimak konteksnya. Apa sinonim nalar? Sesuai dengan nalarnya. Jalan ya. Menyesuaikan ah, Apa jalannya sinonim nalar? Sesuai dengan nalarnya. Apa sinonim nalar? konteks pengertian Bahasa. Ya, bagus. Logika. Nalar itu mirip artinya dengan logika. dengan apa? Nalar. Ya. Dengan Logika. 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 Iya, tadi logika kan Pak Guru saya bilang.
Sabar, Bu Yuni. Orang namanya musyawarah itu semua pendapat didengarkan. Semua usulan kita terima Ya, tadi saya dari nyebut logika, Pak pendapat. Guru. Iya, dari pendapat-pendapat yang ada tersebut, kita kemudian memilih pendapat Bu Yuni, yaitu logika. Karena itu selanjutnya kita Loh, berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Bu Guru lebay Yuni. ah. Udah lanjut ah. Jadi di konteksnya secara logis ya, dipikirkan secara logis ya. Nah, mantap tuh, Bu Dian. Logis, kata Bu Dian ya. Kalau kata bahasa Arab Qurani, nalar katanya. Tuh, ya. Sudah? Sudah. Dan Nah, coba ini ingat-ingat Ibu Bapak sekalian. Apa saran saya kepada ibu-ibu nih pada saat kita menghadapi? Kalau ada satu kata dalam bahasa Arab yang memiliki lebih dari satu arti, nah, yang lebih dari satu arti, maka arti mana yang kita pakai? Mula-mula apa yang kita pertimbangkan? Konteks. Konteksnya, konteksnya. Pak. Betul. Betul. Ya, yang kita pertimbangkan adalah Konteksnya. Konteks. konteks. Kan tadi konteks, Pak Guru. Iya, betul. Konteks. Namun, ibu-ibu mungkin lupa, tapi dugaan saya ibu-ibu ingat ini. Namun, kalau berdasarkan konteks, kedua-duanya sama, Pak Guru. Bisa kedua-duanya. Apa saran saya untuk ibu-ibu, untuk kita semua? Pertimbangkan apa? Nalar. Udah tadi, udah. Posisinya, Pak. Oke, itu udah, itu konteks, konteks. Oh. Oh, sama aja, sama aja. Nah, saya sering mengatakan, Wah, enaknya mana menurut ibu-ibu? Gitu. Itu ada kadang-kadang enaknya yang mana gitu kan ya. Tuh. Enak nggak? Tumben Pak Guru lagi Lebih enaknya enak. yang mana? Tuh. Kita ingin mengatakan apa? Kalau begitu, yang perlu juga kita gunakan adalah rasa. Pakai perasaan. Jadi, kalau begitu, ibu-ibu sekalian coba ungkapkan sekarang 4 kata kunci tersebut ya. 4 kata kunci untuk, sekali lagi ya, untuk memahami. Bukan targetnya adalah untuk menerjemahkan gitu. Apa 4 kata kuncinya? Kan tadi baru Kan Tadi bentuk. bentuk kata, terus makna atau arti, Logika, terus rasa. Iya, logika, rasa. betul. Bentuk, makna, Makna, logika, logika, rasa. rasa. Gitu. Silakan Bu Dewi, komentar dan tambahan informasinya. iya benar begitu bentuk, Oke, makna, logika dan iya, baik. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu sekalian? Ya, aduh. Iya, baiklah. Jikalau demikian, berarti saya sudah habis kerjaan. Saya mau cari kerjaan ke tempat lain, mohon izin ibu-ibu sekalian ya. Ini karena sudah tidak ada pertanyaan, ya, saya sudah tuntas ini ya untuk Yang lainnya pagi Pak hari Guru ini. dari yang lain. Ya. Ayo kalau ada yang lain, siapa tahu Kan yang itu lain dari saya. berkenan ya. Siapa tahu yang lain berkenan untuk memberi pekerjaan kepada saya memikirkan jawaban untuk pertanyaan ibu-ibu sekalian. Ada? Kemudian Bu itu, Bu Fitri. Nggak ada, udah. Nah, karena sudah berarti Sementara sudah. terima kasih ibu-ibu sekalian untuk Fitri sebelumnya kesempatan udah yang nonton itu sih, diberikan. Pak, YouTube. Keren ya. YouTube yang Tuh. kelas yang tahun berapa itu nggak tahu, Pak. Tuh Jadi kan. udah Berarti dengerin. kan pengulangan-pengulangan kan ini. Baik, Ya terima karena kasih. nggak bisa, Pak. Jadi harus belajar duluan biar ngerti kan kayak tadi Irob ini kan nggak tahu, nggak belajar bahasa Arab, Pak. Iya, dan tidak harus ya, tidak harus.
belajar bahasa Arab secara khusus. Saya pernah menyampaikan bahwa kita bisa mengerti bahasa Arab Qurani dengan mengandalkan apa yang ada di dalam bahasa Arab Qurani tanpa harus mengimpor dari Impor. bahasa Arab lainnya. Iya. Begitu ya, gitu. Demikian, Ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri bersama apa yang bisa kita pahami dari kajian hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk eh, sesi berbagi dan pendalamannya. Terima kasih Bu Dewi tadi dengan imajinasi tingkat tinggi, Bu Eti tadi yang menginspirasi kita untuk memikirkan tentang arti kata dan maksud istilah. Dot. Bu Yuni yang logikanya tadi itu, kemudian Bu Agustin yang sudah Dot setia saya. menonton dan menyimak kajian-kajian di YouTube, Bu Firdianti dengan kontekstualisasi serta beliau yang kita muliakan Bu Sri Lestari, ya apapun kondisinya mudah-mudahan menjadi lebih Tetap baik hadir. ya dengan bersamaan dengan ujian yang dihadapi, tidak pernah meninggalkan kita, selalu menemani, selalu bersama dengan kita. Ini suatu yang luar biasa, contoh suri tauladan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk segala hal yang tidak pas, ya, yang berlebihan, yang kekurangan dan sebagainya. Lagi terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.